Di Bali ada liak, tapi di Lombok juga ada, begitu juga di daerah lain. Nah, di luar Bali, tadi dibilang di Lombok atau di luar lainnya, apakah ada? Tapi selama ini kan di Bali, kalau liak sendiri, kata liak kan sudah kita bahas ya dari. Ada nggak mantra atau sejenisnya yang bisa agar kita bisa melihat liak? Makanya ini orangnya kepingin sekali melihat. Mantra liak. memanggil liak berarti ya. Kepingin sekali. Ada mantra-mantra khusus yang memang dipakai untuk Om Swastiastu, Semeton KJR 7 dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama Beli Kejur dalam obrolan Bali Sekalian. Setelah lama kita tidak berjumpa karena ada sedikit kesibukan, jadi buat videonya belum sempat. Kali ini kita kembali bertemu dan seperti biasa kita akan berbincang-bincang dengan teman Titian, saudara Titian Ki, Beli Yudi. Om Swastiastu, Beli Yudi. Om Swastiastu, Beli Kejur. Cukup lama nih Ki, nggak sempat buat betul video, sekali. Sibuk. Gimana kabar Ki, bro? Baik, sehat. Sehat. Ya. Tentunya tetap semangat. Semangat tetapnya. Semangat 45 nih. Iya. Kita merayakan 17 tahun kemerdekaan iya. Republik Indonesia. 17 Agustus. Sehat, semangat. Iya, betul. Baik. Dan seperti biasa, Beli Kejur juga akan menghadirkan seorang tamu yang ikut diajak bincang-bincang malam hari ini. Siapakah dia? Belum kelihatan? Tring! Om Swastiastu. Om Swastiastu, minta Om Swastiastu, Beli Kejur. nama lengkapnya nih Enggak isi nih, Komang Ayu. Enggak. Komang Ayu Tri Paramita. Dipanggil Mita. Iya. Sibukan apa Mita? Kesibukan kali ini karena sarang Beli Kejur di RRI sebagai penyiar dan juga lanjut kuliah Astungkara. Kuliah, ya. Yang kemarin kan sudah selesai, sekarang Sudah lanjut lagi. Astungkara. Mantap. Doakan selalu. Mita. Iya betul. Bro, kita ngobrol-ngobrol. Kita akan membahas pertanyaan seperti biasa, pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang sudah komen di channel YouTube KJR 7. Dan tugasnya Mita adalah membacakan pertanyaan. Siap? Siap, sangat siap. Dan juga itu nimbrung nanti kalau siap, ada pertanyaan. Oke deh, pertama. mulai? Siap? Sudah mulai? Belum. Oke, sudah nggak sabar. Bagaimana ceritanya? Ini dia ceritanya. Jangan lupa dukung karya kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng. Lalu, komen dan share yang banyak agar kami lebih bersemangat dalam membuat video selanjutnya. Nah, tampaknya kita sudah ada sabar nih membaca. Sudah ada berapa pertanyaan kita? Di sini sudah Mita Save ada 6 pertanyaan. 6 pertanyaan. Beli Kejur. Mudah-mudahan habis di season Ya, pertama. semoga habis. Silakan, pertanyaan pertama. Oke, dimulai dari pertanyaan pertama ya. Silakan. Beli Yudi dan Ya. juga Beli Kejur. Nah, di sini ada pertanyaan dari Arum namanya yang komen di YouTube KJR 7. Om mau tanya, di Bali ada liak, tapi di Lombok juga ada, begitu juga di daerah lain katanya. Itu sama dari satu daerah atau berbeda kira-kira? Terima kasih, gitu katanya. Penasaran. Pertanyaannya liak Lombok Liak. dan liak Bali itu apakah beda atau Iya, sama? iya, atau benar ya, sekali. Luar daerah juga, bro. Iya. Bisa langsung jawab, bro? Iya, langsung aja kita jawab ya. Karena dia ditanya pasti langsung jawab. Ya, agak kita. Di Bali ada liak, ya di luar Bali, tadi dibilang di Lombok atau di luar lainnya, apakah ada? Tapi selama ini kan di Bali, kalau liak sendiri, kata liak kan sudah kita bahas ya dari ngelekas, terus kemudian memang spesifik ada di Bali ya. Di luar Bali memang ada, kalau di Lombok itu tuslak ya, selak, ataupun di luar itu lagi ada ya Swangi, itu kan itu biarkanlah daerah masing-masing yang menjelaskannya. Kalau kita kan memang setiap daerah pasti ada penempaan ilmu-ilmu gaib ya, ilmu gaib di setiap daerah yang ada di Nusantara, di Indonesia ini, karena banyak beragam jenis suku kita, kemudian budaya spiritual memang terbentuk dari masing-masing, tapi mereka pasti punya ya, tapi lain bentuk dan lain nama ya. Tapi kalau yang di Lombok itu apa namanya tadi? Selak ya. Selak itu
ciri-cirinya ngelekas juga sama. Di sana kan menurut cerita dari teman-teman di sana kan selak ini kan memang ada yang sifatnya negatif ya, memang membencanai orang gitu ya. Kalau kita cuma perbedaan kalau dengan leak-leak ini adalah penempaan batin yang memang sungguh-sungguh ditempa dengan kekuatan lelaku ataupun kekuatan ritual-ritual tertentu ya. Nah, dengan saran-saran tertentu juga sehingga dia membentuk suatu energi yang ingin dipakai untuk membantu dalam kehidupannya. Kalau yang tidak salah menyimak pertanyaannya Mita ya, kalau di Lombok ada juga leak, berarti kalau di sana ada leak, berarti itu dibawa dari Bali, bro? Bukan leak namanya. Ya cuma di Bali aja ada leak. Ya di Bali ada leak, di luar Bali tidak ada leak. Tapi jenis-jenis itu ada ya, tapi bukan leak namanya. Seperti tadi kita bilang ya menurut cerita kan ada di sana selak ya. Ya, dan kemudian ada suanggi di daerah lain dan lain-lain lagi sini ya. Nah itu dah, tapi cuma di Bali aja spesifiknya leak itu berkembang. Jadi kalau umpama seseorang mempelajari ilmu leak di Bali, kemudian dia transmigrasi, berarti ilmunya dibawa juga, apa tidak berfungsi di sana? Pasti berfungsi ya, karena kekuatan ilmu itu di mana-mana pun bisa ya, walaupun di luar negeri ataupun di luar daerah nyebrang laut itu pasti bisa. Ya. Berarti kalau disimpulkan tadi, umpama di luar daerah ada yang namanya leak, berarti dibelajar di Bali dan dibawa. Betul, ya. Itu bisa. Beda bentuk, beda istilah juga, di luar daerah. Dilanjut itu? Oh ya. Oke. Itu kan sudah tadi. Sudah. Nah di sini masih tentang leak. Nah di sini di luar daerah lagi nih Kibli Kejur dan Yudi dari Rosana. Katanya leak dulu berasal dari Jawa, seorang perempuan yang bersuami orang Islam wujudnya. Apa benar seperti itu nih Kibli? Pertanyaan yang sebenarnya leak itu dia memang penempaannya ada di Bali, khusus di Bali dia. Cuma saja memang dari dulu kan memang dari Jawa ajaran-ajaran Berawa itu ke Bali ya. Ya Celonarang yang dalam cerita kan dia Rangdo Natenggirah ya, janda Raja Girah ya. Raja Girah ini siapa kan diceritakan Empu Kuturan gitu kan. Nah ini dia mengembangkan ajaran-ajaran Berawa itu ya, Berawa sehingga dibawa ke Bali. Cuma penempaannya di Bali ini yang memang seperti kita bahas tadi sangat spesifik sekali ilmu ini, kemudian dengan memberikan penegasan mantra-mantra tertentu untuk bentuk kekuatan-kekuatan pengeliakan ini, kemudian ritual-ritual tertentu ke kuburan gitu ya. Nah itulah yang memang ditempa di Bali ini. Ya. Itu memang khusus produk Bali ya. Produk Bali ya. Dari Bali. Iya. Asli Bali. Iya. Asli Bali. Dahlia berarti asli Bali. Iya. Dan identik di Bali memang ya. Nah di sini nih Mita juga mungkin penasaran ya beli Kejur. Ini menarik pertanyaannya ya teman-teman di rumah. Jadi dari Imade Sumarne. Kalau memang leak itu ada, tolong diberi contohnya wujud leak itu gimana? Mita jadi pengen tahu juga nih. Gimana sebenarnya gitu. Iya. Karena kita langsung aja beli Kejur ya, kayak Mita ya. Yang nimbrung-nimbrung gini. Nah, kalau memang leak itu ada, kalau memang leak itu ada, wujudnya gimana? Tapi kan kita dari dulu sudah turun temurun mendapatkan cerita-cerita tentang keberadaan leak ini ya, penekun leak. Memang ada penekun leak yang memang kesengguh ataupun dituduh ataupun yang pelaku penekun leak. Tapi itu kan sebatas dia cerita aja kone kan gitu, tapi lontarnya ada loh. Ada sebagai bukti itu kan lontar, dalam bentuk lontar ya, aji pengeliakan. Nah, pasti itu kan sudah sastra, sudah ada, kemudian disimpan juga gitu ya, sehingga itu memang keberadaannya memang ada ya, ada dan memang sebagai suatu budaya spiritual, budaya magis yang berkembang di Bali. Kemudian bentuk-bentuknya di mana di masyarakat ini biasanya sudah tersimpan di alam bawah sadar
masyarakat bahwa liak itu wujudnya adalah seperti rangdo, celuluk itu aja, ya kan itu. Tapi dalam ilmu pengliakan itu banyak sekali ya, ada budak setegal, ada jakut tunggul, dan banyak sekali ini bentuknya, di mana gegelaran, ya kita bilang gegelaran ini adalah bentuk-bentuk energi yang dikeluarkan. Cuma saja ini biasanya dalam masyarakat penampakan liak ini biasanya sangat sangat rancu antara keberadaan liak dan keberadaan makhluk halus. Ya itu. Ya di mana di masyarakat kadang-kadang makhluk halus disebut disebut liak, kadang-kadang liak sendiri itu dikatakan makhluk halus. Kadang-kadang liak makhluk halus. Iya. Ini ada satu pertanyaan yang kemarin yang cukup gimana ya, cukup dibilang cukup menarik. Di WA ya. Ada nggak mantra atau sejenisnya yang bisa agar kita bisa melihat liak? Ini orangnya kepingin sekali melihat. Mantra memanggil liak berarti ya. Kepingin sekali. Ada nggak mantranya untuk biar bisa melihat gitu? Mau mencoba mungkin Niki yang bertanya. Buat kalian yang mempunyai pengalaman horor dan ingin dibahas dalam obrolan Bali Niskala, silahkan langsung DM di Instagram kami KJR7 Channel, atau bisa langsung menghubungi lewat WhatsApp di 085 85 89 83 588. Mantra ya, mantra. Jenisnya ke buku kan? Ya, kok dalam ilmu kematian di Bali memang ada mantra-mantra khusus yang memang dipakai untuk modelnya akan menembus dari dimensi liak tersebut ya. Model liak kan bayangan ya, bayangan sebagai visualisasi wujud nyata, padahal itu sebagai bayangan saya ya, bayangan yang memang dipadatkan, dia seperti hologram kita bilang. Nah, makanya orang-orang yang belajar kebatinan ya, yang di Bali ini biasanya ada mantra tertentu untuk menembus dimensi itu biar bisa melihat bayangan perwujudan kekuatan pengliakan tersebut ya. Karena liak ini kan dia sangat-sangat halus sekali energinya. Cuma liak ini terkadang dia akan nampak di beberapa tempat dan kemudian tidak semua orang yang melihatnya. Ya, kan kita bilang ada yang getih tis, getih panas. Ya. Misalnya getih panas ketika si getih tis ini melihat, si yang getih panas ini yang kategori orang getih panas tidak melihat, makanya yang satu kabur, yang satu diem ya. Nah itu dah mantra-mantra ini memang ada ya, ada mantra-mantra untuk melihat penampakan pengliakan tersebut. Hanya saja kalau zaman dulu kala juga tidak memakai mantra pun bisa tampak yang lihat ya. Tutorial ya. Nah kalau dulu ya kan masih di bawah tahun 90-an kita bilang ya, tahun 80-an juga biasa kan ada undian beradu ya, modelnya kan ada cahaya beradu di atas ya, ketinggian di atas ketinggian pohon beringin lah gitu. Kan kita sudah bilang Mesiat Peteng itu dia beradu seperti ada ledakan, beradu ledakan, itu katanya itu adalah Mesiat Peteng ya. Kemudian pertempuran batin, ada orang ini bertempur batin, di mana liak itu bertempur untuk menguji kekuatan mereka masing-masing. Nah, kemudian dengan tanpa bantuan mantra, tanpa bantuan serana pun itu kan banyak yang melihat ya, bukan satu orang dua orang, tapi banyak orang yang pernah melihat itu. Nah, kemudian kalau bantuan dengan benda-benda, ya benda-benda ini ya, benda-benda ya, karena liak ini kan kita hanya saja liak ini tidak penampakannya tidak pada suatu tempat terus menerus ya, umpamanya di suatu tempat di bawah pohon beringin terus di sana setiap hari, kan tidak ya. Nah, orang yang belajar pengliakan ini kemudian dia mentransferkan wujudnya di suatu tempat, ya kan tidak dimanapun kita kan tidak bisa ya, hanya saja kemungkinan tidak sengaja untuk melihat dengan sarana, cuma sarana yang bisa dipakai yang bisa untuk ya sekedar untuk melihatnya. Nah itulah apa namanya, selempot ya, selempot itu selendang ya senteng yang
dari ibu atau dari nenek sebenarnya, lebih baik dari nenek. Dari nenek kita. Nenek iya, dengan jalan mencuri ya. Diambil dengan cara mencuri, kemudian saat diperkirakan waktu-waktu yang angker yang pada jam-jam kliwon ya, waktu yang gini ya. Nah, yang mistis. Ya, kemudian pada tempat yang memang dicurigai pertemuan Lea itu biasanya dari senteng itu, tapi yang tipis ya. Kalau tebal enggak bisa melihat. ya dari transparan. Iya. Nah, itulah gimana ya? Bukan ditutup, nggak ngelihat ya. Di depan seperti mengintip dari kain yang tipis ya. Ya, biasanya di sana kan kalau memang ada anggaplah sangkep Lea gitu modelnya, dia akan tampak di sana. Ya, ada juga orang-orang yang percaya kalau orang yang menggetih tis ini biasanya dia akan membuka bajunya dengan telanjang bulat dia pada tempat-tempat yang memang dicurigai ada, ataupun tempat-tempat yang memang sering dilakukan sangkep, misalnya sangkep Lea itu ya, karena orang-orang penekun penglihakan itu biasanya dia akan mencari suatu tempat yang memang dianggap mempunyai energi yang kuat. Di sana dia melakukan berkumpul ya, makanya berkumpul untuk mengecas energinya masing-masing, karena ini berkelompok dibilang sangkep gitu ya. Ya, kalau lihat sangkep apa dibicarakan ya. Jadi bukan kita aja yang sangkep beli kejadian. Berarti jawabannya adalah ada caranya. Ada caranya. Tapi kalau mantra-mantranya mungkin tidak etis disebut. Iya. Kalau ingin tahu. Iya. Berarti mantranya ada. Memang ada, tapi nggak semua bisa melihat gitu belingnya. Betul. Oke dah. Nah, kali ini ada dari pertanyaan juga di channelnya Beli Kejur ya, terkait masih di penglihakan. Kalau mendalami penglihakan, apa otomatis kita bisa nerawang? Nerawang mungkin ya. Melihat jarak jauh. Iya, mereka-reka itu. Mendeteksi ya. Mendeteksi ya. Dengan mempelajari mulia, apakah bisa nerawang? Kalau kita mendalami ilmu penglihakan, apakah kita otomatis langsung bisa nerawang itu? Bisa belum? Ya. Dari jarak jauh. Jarak jauh ya. Biasanya kalau orang pelajari penglihakan ini kan memang step by step ya, tahap per tahap dia menempa batinnya. Tapi ke tingkat-tingkatan dia kan kita sudah paparkan, tingkatan penglihakan tidak ada ya. Cuma menempa batinnya, lebih memekarkan batinnya, dianggap lebih meninggikan dari energi mereka ya. Sehingga setiap penempaan batin ini, entah dia dengan melakukan tapa berata, kemudian meditasi gitu ya, kemudian memasukkan ngerangsuk mantra-mantra tertentu, kemudian metunya itu mengeluarkan. Nah, biasanya saat-saat dia mengeluarkan ini, penerawang itu cuma sebatas dia menerawang keadaan-keadaan yang dimana mereka ingin memunculkan dari halusinasi bentuknya mereka. Anggaplah seperti dia memunculkan Jakut Tunggul gitu ya, di mana anggaplah jaraknya 1 kilo dari tempatnya orang ngeliat tersebut. Dia akan merasakan seperti bermimpi, dia kan di rumah ya, orang ngeliat ini dia di rumah, kemudian membacakan mantra-mantra, meritualkan energi tersebut, kemudian ya tanda kutip rohnya inilah akan muncul di tempat lain. Hanya saja orang ini yang di rumahnya akan seperti bermimpi ya, seperti halusinasi, melihat keadaan di tempat jauh tersebut. Untuk menerawang, anggaplah menerawang penyakit tidak bisa. Ya, cuma menerawang tempat-tempat yang memang mereka ingin munculkan penglihakan tersebut ya. Kalau untuk nerawang atau mendeteksi penyakit tergantung ya. Anggaplah kalau kita bilang dia mau mempelajari kekuatan Gerudo Mas gitu ya. Gerudo Mas ini biasanya Gerudo Mas ini kan dia pakai untuk menundukkan kerang tengat, kemudian untuk mengobati penyakit kepongor, penyakit kena desti. Nah, ketika orang itu kena desti, dia bisa juga akan deteksinya. Tergantung dari tipe-tipe ataupun dari gegelaran penglihakan yang dipelajari.
Nah, takutnya kan nanti bisa nerawan sedang apa? Iya. Di rumah. Jadi udah tahu. Sedang santai, sedang Iya, Tiba-tiba muncul. Lebih takut lagi, oh ini nama angkat tembus. Jadi kan bisa tidur jadinya gitu. Kita pasti mau nanya lagi. Iya. Tapi kalau kita habis nih. Oke, benar sekali. Iya. Ternyata ini masih tersisa tapi Oh, mungkin iya. dikat dulu. Berarti kita harus tunda nih untuk minggu depan ya. Benar, Ya. Niki Beli Kejur. Bisa hadir lagi kan minggu depan? Pasti bisa. Ya, sementara KJR 7 karena waktu kita sudah cukup. Terima kasih Mita sudah hadir hari Sama ini. juga Blitu. Bro, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari Iya. netizen. Minggu depan kita ketemu lagi. Siap. Siap. Ya. Sementara KJR 7 karena waktu kita sudah habis, kita akhiri di sini dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.